Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan analisis pengembangan sistem informasi. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Jian Mewanteruna dengan NIM D0219028. Yang kedua saya sendiri atas nama Fitri Dedi Permata dengan NIM D0219326. Kemudian yang ketiga Marlinda dengan NIM D0219029 dan yang keempat yaitu Elis Nining dengan NIM D0219323. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Jian Mewanteruna. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Mewanteruna dengan NIM D0219028 dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan pengembangan sistem informasi. Pendekatan pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama, pendekatan konvensional, di mana pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan kerja diawali dengan melihat alur dokumen dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Selanjutnya ditentukan proses-proses pengolahan datanya. Yang kedua, pendekatan fungsional, di mana dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau top-down. Yang kedua, pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilaksanakan oleh sistem, data yang terjadi, yang menjadi masukan atau keluaran, sumber dan menjadi tujuan data, serta tempat penyimpanan data. Yang ketiga, pendekatan struktur data, di mana sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sekuensi, selection, dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Yang keempat, information engineering, di mana yang pertama, sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan perlu diawali dengan proses perencanaan strategis informasi dan wilayah bisnis. Yang ketiga, mencakup pengembangan adalah seluruh enterprise atau enterprise with basis. Yang keempat, mengaplikasikan teknik terstruktur dan automate tools. Yang kelima, pendekatan objek, di mana sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Yang kedua, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi dengan yang lainnya. Yang ketiga, setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisan atau inheritance dari objek lainnya. Yang keempat, setiap objek dapat mempunyai kemampuan polimorfisme.
Sekian materi yang dapat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi ini ada 10 macam. Yang pertama itu adalah CBIS Lifechild, di mana CBIS ini adalah Computer Based Information System. Kemudian yang kedua adalah System Development Lifechild atau SDLC, yang memiliki kegiatan tahapan di dalamnya, yang itu yaitu yang pertama itu inisiasi, yang kedua itu pengembangan konsep sistem, yang keempat perencanaan, yang ketiga tadi ya, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima desain, yang keenam itu pengembangan, yang ketujuh integrasi dan pengujian, yang kedelapan implementasi, yang kesembilan operasi dan pemeliharaan, dan yang ke-10 adalah disposisi. Kemudian metode yang ketiga itu adalah prototyping. Metode yang keempat rapid application development atau RAD. Keenam itu spiral. Yang keenam itu adalah joint application development atau JAD. Kemudian yang ketujuh object oriented technology. Yang kedelapan functional decomposition methodology, dan yang kesembilan end user development, dan yang terakhir adalah outsourcing. Ini sedikit saya jelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi, dan akan dilanjut ke materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dewi Permata, kelas Informatika A, NIM D021936. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 4, yaitu yang pertama bisnis internal. Di dalam bisnis internal ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu yang pertama visi misi. Kemudian yang kedua itu posisi organisasi, ketiga kekuatan, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi organisasi, kemudian yang terakhir yaitu dokumen. Kemudian di dalam faktor selanjutnya itu bisnis eksternal. Dalam bisnis eksternal ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknologi. Dan yang ketiga yaitu faktor internal teknologi. Di dalam faktor internal teknologi ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu struktur organisasi dan sumber daya yang hal ini sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu portofolio aplikasi. Yang ketiga, pemetaan proses bisnis ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu infrastruktur IT yang mencakup hardware, software, dan network. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen informasi. Kemudian faktor yang keempat yaitu eksternal teknologi. Di dalam eksternal teknologi mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tren teknologi IT, kemudian yang kedua teknologi yang sedang dipakai oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan atau bisnis organisasi. Kemudian yang terakhir itu peluang dan kemungkinan pengguna teknologi untuk keunggulan di masa yang akan mendatang.
Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.